Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, rahimakumullah. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, tujuan Allah mewajibkan kita berpuasa dan memuliakan bulan Ramadan itu dalam rangka la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Pertanyaannya, benarkah kita bisa mencapai menjadi orang yang bertakwa? Ternyata pengaruh Ramadan itu kepada manusia bisa dikelompokkan jadi 4. Yang pertama, ini kelompok pertama ini, dia sebelum Ramadan nggak pernah sholat di masjid, sholat fardu, puasa sunnah, apalagi pengajian nggak pernah kelihatan. Dan ketika Ramadan masuk, sama perbuatannya sebelum dan ketika Ramadan sama. Bahkan mungkin kadang saya pernah melihat itu, naik motor, ngeblus pak, puasa itu. Saya tahu dia muslim. Kita bicara yang muslim ya, bukan yang non muslim. Dia muslim, nggak malu, nggak puasa, merokok begitu tenangnya di kampungnya. Oh. Ada yang begitu. Ramadan selesai sama. Jadi sebelum, ketika Ramadan, setelah Ramadan sama. Nggak ada ngaruhnya Ramadan itu bagi dirinya. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua juga di waktu Ramadan, di luar Ramadan, sebelum Ramadan jarang dia melakukan sholat. Sholatnya itu bolong-bolong. Pengajian, kalau nggak disyarat-syarat nggak muncul dia. Apalagi mau puasa sunnah. Ramadan masuk, muncul dia. Tarawihnya rajin, sholat wajib di masjid tanpa, pengajian ada, rajin dia. Bahkan tadarus pun ikut, sekalipun mungkin cuma jadi pendengar karena mungkin dia belum bisa membaca Al-Quran, tapi belum terdorong untuk belajar sungguh-sungguh. Nih, Ramadan suasananya memberi pengaruh pada dirinya. Tapi ketika Ramadan selesai, hilang orangnya itu. Di masjid nggak kelihatan, apalagi pengajian, nggak ada. Nah, orang seperti ini ada istilah yang dimunculkan, namanya Ramadaniyun. Apa Ramadaniyun itu? Pengikut Ramadan. Artinya apa? Semangat ibadahnya hanya di bulan Ramadan. Ramadan berlalu, berlalulah ibadahnya. Sudah nggak muncul lagi sholat di masjid, pengajian, nggak ada. Bahkan sholat sunnah pun nggak mau dia lakukan karena Ramadan sudah berlalu, sudahlah. Nah, itu kelompok kedua. Saya nggak tahu nih, kita masuk nggak ini nanti. Ini belum selesai ini Ramadan. Nah, kita masih kelihatan. Tapi nanti setelah Ramadan, nah, rame nggak sholat jamaah kita ini? Nah, yang nggak rame itu barangkali masuk kelompok Ramadaniyun itu tadi. Nah, kelompok ketiga, Bapak Ibu, mereka sewaktu sebelum Ramadan persis seperti kelompok 1, 2 tadi itu. Sholatnya malas, bolong-bolong, nggak pernah puasa sunnah, nggak pernah baca Quran.
kegiatan pengajian, aduh, berat untuk dia bisa hadir. Tapi ketika Ramadan masuk, muncul semangatnya, kesadar dia, mau dia melakukan sholat wajib berjamaah di masjid, rajin dia mengikuti pengajian, mau dia belajar Al-Quran. Setelah Ramadan selesai, terus aktivitas itu, ternyata Ramadan telah membuka hatinya, memberi dia jalan untuk lebih baik melakukan ibadah kepada Allah. Upaya dia untuk mendekatkan diri kepada Allah itu terus dia lakukan setelah Ramadan selesai. Ini berarti Ramadan memberi bekas yang seperti apa yang diharapkan, la'allakum tattaqun. Ini kelompok 3. Nah, kelompok 4, sebelum Ramadan sudah memang jelas orangnya, jamaahnya bagus, pengajiannya rajin, Al-Qur'annya tiap hari, puasa sunnahnya jalan. Ramadan masuk, tambah rajin dia, tarawih nggak ketinggalan, tadarus Quran dia upaya untuk selalu ikut, amalan-amalan soleh terus dia lakukan. Ramadan selesai tetap berlangsung seperti itu. Inilah orang yang bertakwa tadi, dia bisa beristiqomah. Orang yang ketiga, iya, mudah-mudahan dia menjadi orang yang bertakwa dan istiqomah, walaupun sebelum Ramadan dia tidak seperti itu. Nah, yang prihatin ini dua kelompok ini tadi. Yang pertama, ngaku-ngaku muslim, marah kalau nggak dibilangi muslim, tapi nggak mau puasa. Coba, nggak malu kalau nggak puasa. Itu kelompok pertama itu. Nah, kelompok kedua, semangatnya jadi Ramadan. Setelah Ramadan, hilang semangatnya. Orangnya juga hilang di masjid. Mestinya setelah Ramadan itu takmir sering mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah hilang jamaah kami yang gak pernah muncul. Nah, ini gak tahu. Mengumumkan itu. Dilihat itu jamaahnya siapa ini yang Ramadan muncul. Terus kok setelah Ramadan kok hilang? Nah, diumumkan dengan innalillah. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, rahimakumullah, kita berharap termasuk dua kelompok terakhir tadi itu, kelompok 3 dan 4. Tapi menjadi dua kelompok terakhir ini tidak bisa kita itu hanya biasa-biasa saja. Harus ada upaya yang kita lakukan supaya kita bisa bertahan dan menjadi lebih baik setelah Ramadan itu. Apa upaya yang kita lakukan? 1, jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan maksiat, sekecil apapun, sebentar apapun, sedikit apapun. Kalau dia perbuatan maksiat, dia berdosa. Kalau kita tidak bertaubat, maka perbuatan maksiat kita itu akan memunculkan bintik hitam di hati kita. Kata Rasulullah begitu. Setiap manusia berbuat maksiat, muncul bintik hitam di hatinya kalau dia tidak segera bertaubat. Dan setiap perbuatan maksiat itu akan menarik untuk perbuatan maksiat lainnya. Maka muncul lagi bintik hitam, lambat laun hatinya hitam semua, karena sudah ketutup dengan bintik-bintik hitam itu tadi. Nah, kalau sudah seperti itu, Bu, Pak, susah orang ini untuk diajak, diberitahu, diperingatkan, dirayu, apalagi kemudian diiming-iming ada door prize loh. Kalau sudah bintik hitam menutup hatinya, nggak ngaruh, Pak, Bu. Kecuali kalau rame-rame kita gotong dia dudukan, nah itu bisa. Tapi setelah itu dia lari karena bintik hitamnya itu. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua, perbanyak perbuatan amal soleh itu. Karena setiap perbuatan amal soleh yang kita lakukan, dia juga akan menarik kita untuk melakukan amal soleh yang lainnya.
Dan jangan dinilai amal soleh itu kecil, sepele, nggak usah Pak Bu. Yang penting itu baik, soleh, kita lakukan. Saya sering melihat di satu masjid, ada orang, bapak-bapak kebetulan yang saya lihat itu, dia sudah masuk ke masjid. Tapi sudah banyak orang, terus dia keluar. Bapak ini ngapain keluar? Ternyata noto sendal Pak Bu, supaya masjidnya itu rapi. Sendal jamaah itu dia yang nata itu. Coba mungkin sebagian kita mengatakan, pekerjaan itu kan remeh, kan kayak begitu. Tapi itu amal soleh Pak Bu. Itu akan menarik. Kita akan berbuat amal soleh yang lain, termasuk infak. Jangan dilihat infaknya itu kecil, malu, nggak usah. Kalau memang adanya itu, buka dompet, ketarik yang kuning, nggak apa-apa, 1.000. Nanti suatu saat ketarik yang merah, nggak apa-apa juga, masuk. Kan itu. Ini amal soleh. Dia akan terus akan menarik kita untuk melakukan amal soleh yang lainnya. Yang ketiga, Pak Bu, kita ini bisa menjadi orang soleh bukan karena kita sendiri saja yang menjadikan kita itu soleh, tapi lingkungan kita, orang-orang kita itu. Maka kita perlu mencari siapa teman-teman kita itu yang soleh, yang perlu kita akrabi dia itu. Sebab dia yang mau mengingatkan kita ketika kita berbuat salah. Bapak-bapak ini kan mungkin ada yang hobinya main layang-layang, udah bapak-bapak, atau main burung lah. Adzan sudah masuk, masih nah kan gitu. Tahu terus teman salehnya itu datang lewat mau ke masjid, sudah adzan loh. Nah, dia mau mengajak, mau mengingatkan, mau semacam memberi semangat, kita mau sholat ke masjid. Itu Pak Bu, teman orang soleh kita itu. Jangan itu yang kita jauhi. Karena kita kumpul sesama penggemar burung, nggak bicara tentang sholat, azan saja cuek. Nah, jangan begitu. Boleh kita bergaul, tapi jangan itu yang banyak. Nah, jadi penting bagi kita ini banyak bergaul, dikelilingi oleh orang-orang yang soleh untuk menyelamatkan kita juga. Nah, yang keempat, Bu, Pak, rohani kita ini selalu harus diisi, dimotivasi. Lewat apa? Lewat pengajian-pengajian. Jadi kalau takmir mengadakan pengajian, jangan diabaikan Pak Bu. Penting untuk memberi, menjaga semangat kita untuk menjalankan ajaran Islam ini untuk lebih baik. Sekalipun dia ustadz, kalau memang tidak ada jadwal, di masjidnya ada pengajian, harus datang. Paling tidak, dia bisa menjaga hatinya dan juga memberi semangat jamaah yang lain. Tuh, ustadz aja mau datang kok, kan gitu. Ya, bukan riak maksudnya, tapi dalam rangka betul-betul menjaga supaya hati kita ini tetap istiqomah dalam menjalankan agama Islam. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, semua amal soleh yang bisa kita lakukan secara istiqomah, semuanya tergantung kepada Allah. Maka mau tidak mau, kita tetap harus minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku ini orang yang istiqomah dalam menjalankan agamamu. Nah, Rasul mengajarkan kita doa apa yang bisa menjadikan kita ini bisa istiqomah. Di antaranya, banyak doanya. Di antaranya, ya muqallibal qulub. Kita memanggil Allah dengan ya muqallibal qulub, wahai sang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dini. Tsabbit, teguhkanlah, kuatkanlah, tetapkanlah hatiku ini tetap berada di agamamu. Nah, itu doa kita. Itu Rasul mengajarkan kita. Allah juga mengajarkan di dalam Al-Quran apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Tuhan kami,
La tuzigh qulubana, janganlah engkau tutup hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, anugerahkanlah kasih sayangmu kepada kami. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Jadi berdoa itu tetap, Bapak, Bu, kita lakukan, kita minta kepada Allah, upaya sudah kita lakukan. Selebihnya kita serahkan kepada Allah dengan kita meminta supaya kita tetap menjadi muslim mukmin yang istiqomah sampai akhir hayat kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.